But there are things that we of course not, kita nggak sepenuhnya suka banget. Ada nggak sih yang kamu, aduh kurang nih, it should have been better nih, apa tuh? Mungkin gak should have been better, tapi aku gak suka. Aku gak mau sebenarnya bahas ini, aku gak mau. Soalnya ini tuh kayak sesuatu yang pasti akan ada gitu. Aku gak suka sama product placementnya sejujurnya. Kayak ganggu, menurut aku ganggu banget. Kayak maksa, iya benar maksa. Kayak aku merasa di antara semua drakor yang aku tonton sepanjang 2025 ini, yang aku memang selalu tipenya terganggu sama product placement. Aku nggak tahu kenapa. Tapi ada konteks atau ada cara dari drakor yang masukin product placement tuh yang benar-benar subtle gitu. Kayak aku yakin somewhere di Tangerines tuh pasti ada product placement, tapi karena itu period drama, jadi hati-hati banget. Kayak misalnya TV-nya mereka kan Daewoo tuh. Biasanya kan kalau di TV Korea pasti entah itu LG atau Samsung, pokoknya like big names pasti ya. Tapi untuk membuat itu culturally accurate sama time accurate adalah mungkin pada saat itu di kawasan Jeju Samsung LG itu emang gak megang sebagai brand, yang megang tuh Daewoo gitu. TV aku Daewoo ngomong-ngomong. Jadi ketika aku ngelihat itu ada di layar Tangerine, aku kayak TV kita sama gitu, kayak TV kita sama gitu, karena aku pakai TV Daewoo juga gitu kan. Nah, tapi aku tidak mempermasalahkan itu sebagai product placement. Aku yakin itu product placement, gak mungkin enggak kayaknya, karena kayak mereka bisa aja loh memutuskan untuk kayak nggak usah pakai brand sekalian, nggak apa-apa kok ini juga. Tapi kayak kalau pas mereka mutusin coba yuk kita jual ke Daewoo mau nggak ya gitu. Pas Daewoo bilang yang main siapa, Ayo Pak Bogom, oh ya udah terus aja aku mau gitu kan. Sold. Iya kan. Dan aku yakin di banyak adegan di Tangerines yang menurut aku juga sebenarnya product placement, tapi nggak terasa seperti kayak oh ini product placement gitu. Nah ini terlepas dari segala pujian itu, product placementnya sangat maksa menurut aku. Gak natural. Kayak dipaksain banget, kayak di sebuah restoran Rosa yang sangat tradisional, terus juga vintage. Terus tuh tiba-tiba ada mug coffee Maxim yang warnanya kuning mentereng, sementara yang lain itu gak ada yang kuning mentereng. Perabotan rumahnya, Kak, mohon maaf, itu semua perabotan rumahnya adalah perabotan rumah yang udah bapuk coklat usang gitu. Tiba-tiba ada mug Maxim mentereng gitu tuh kayak nggak suka, kenapa harus kayak gitu. Terus kayak semua momen mereka product placement, apalagi yang adegan itu Maxim sama yang sandwich, apa nama sandwichnya, egg what gitu, egg bla 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 gitu, Subway-nya ya. Iya, aku merasa adegan itu dimasukin beneran kayak last minute shooting gitu, yang kayak kita makan hari ini aja. ada PPL nih gitu, ada product placement gitu, adegannya enaknya di mana yang bisa diselipin ya, oh yaudah di sini aja gitu. Jadi syutingnya terpisah dan segala macam, jadi nggak nyatu menurut aku sama terus, whatever it is gitu. Dialog yang enak kan? Iya kayak gitu. Enak. Ada itu lagi moodnya Hosu di sana lagi kesel. Ngapain? Terus kebeli sama ini ada bagel, ini ada sandwich, minumnya juga ini, sandwichnya buat aku aja, kayak nggak perlu. Aku pernah gitu. Itu satu. Terus ada satu adegan yang sangat out of character menurut aku. Ini di episode awal ketika Hosu tiba-tiba ada shot di mana Hosu tuh lagi di dalam ruangan kantornya, terus tiba-tiba dia heboh, dia kayak heboh gara-gara dia malu gitu. Hebohnya tapi beneran sekujur tubuh heboh gitu, yang kayak heboh kayak aku lagi nonton dokumenter gitu, kayak hebohnya kayak gitu. Yang mana menurut aku kayaknya Hosu gak gitu deh hebohnya. Ini sangat out of character menurut apalagi aku. Ini Hosu sebelum pacaran sama Miji. Iya, dia kan? Belum dapat influence heboh itu. Dia masih Hosu yang kayak ambisius, yang pengen jadi pengacara, yang pengen ngerti gak sih? Dan kayak, belum seterbuka itu emosinya. Iya bener-bener. Masih kayak reserved. Terus tiba-tiba dia loncat dari kursi dia kan. Iya, terus dia nempel di tembok, di kaca gitu bener. Kan. Gara-gara dia heboh karena kayak dia sudah melakukan sesuatu yang bikin dia malu gitu sebelumnya gitu kan, kayak itu kayaknya bukan malu saltingnya, malu salting gitu. Dan menurut aku itu kayaknya karakternya enggak, that's just Jinyong, enggak masuk. Dan aku jadi kepikiran kenapa mereka mutusin buat masukin itu di awal, yang mana padahal sebenarnya kita tahu orang ini
sebenarnya nggak seheboh itu menurut aku gitu. Tuh kayak benar di awal lagi keputusan sutradara yang agak perlu dipertanyakan sih, kenapa adegan itu ada di situ. Terus kayak cantik sih adegannya, kayak pakai drone gitu kan di syutingnya. Entah itu emang pakai drone atau emang karena ini Studio Dragon kayak CG-nya bagus gitu kan ya. Itu salah satu hal yang gimana gitu rasanya. Dan di awal-awal tuh aku merasa ada momen yang Miji sama Mire yang pas lagi sebelahan kerasa banget kalau ini tuh fake gitu. Nggak smooth pas mereka lagi pelukan pas di adegan awal. Iya ada. Yang satu duduk di yang adegan rumah sakit yang di awal. Yang Miji kan duduk di tempat tidur satu lagi, terus Mire di sebelah situ, mereka ngobrol kan. Itu tuh kayak agak sedikit timpang gitu kelihatannya kayak ini jarak pandang juga kayak arah pandang tuh kayak arah pandangnya tuh enggak lihat. Iya betul. Padahal yang lainnya itu bagus kalau udah dipakein kayak, maksudnya shotnya kenapa harus mereka maksain buat dua-duanya langsung di satu tempat itu, padahal sebenarnya nggak apa-apa tahu kalau misalkan back and forth aja. Iya, karena itu pun juga udah flawless kok di episode selanjutnya itu yang kayak kenapa ini tuh apa yang terjadi gitu kayak aku. Iya benar, padahal other than that pas mereka berdua tuh banyak yang flawless sebenarnya ya. Bener kayak dua orang, that's true. Kamu ada nggak yang kamu merasa ada. What is apa ini? Ini kayak ketidakmiripan antara remaja dan adult version of them. Dua-duanya lagi kayak terlalu jauh dan itu ngeganggu banget sama keberlangsungan kita ngelihat kan ini lumayan sering ya go back and forth, masa lalu masa sekarang. Terus bukan Pak Boyong Mire, bukan Pak Boyong Miji, dan sama Hosu juga kalau menurut aku physically bisa gak sih yang lebih mirip gitu. Cause kita pernah kan ngelihat yang sejenis kayak gini where the pan of the scenes go back and forth, termasuk yang siapa tuh ini juga lumayan bagus, siapa yang Yongpil, come on, Samdal is good. I mean Shin Hae-sun's character is there, walaupun secara fisik mungkin kurang mirip tapi they share the same habits, the same traits. Right. Masih nyium bau si Samdal gitu. But I don't see that in this. I mean, do you see that? Aku setuju. Enggak sih. Aku juga sampai yang mikir apakah sebenarnya awalnya itu bukan Pak Boyong ya yang di-cast buat Miji sama Mire gitu. Mungkin enggak, maksudnya kalau misalkan kita mau lihat dari proyek yang kayak even pas di Melo Movie gitu kan. Kita pernah bahas juga kayak gue seneng banget mereka bisa nge-cast bocil yang mirip banget sama Pak Boyong gitu maksud aku. Jadi sebenarnya ada pilihan itu sebenarnya. Ada pilihan remaja. Ada kesempatan itu. Ada kesempatan untuk nyari remaja yang mirip sama Pak Boyong gitu. Tapi kenapa diputuskan si aktris ini yang main gitu kan ya? Kayak aku merasa bagus. Dia bagus, she's a good actress. Aku tidak komplain sama bagaimana dia berakting dan bagaimana dia membawakan karakter Miji dan Mire itu. Aku cuman komplainnya adalah sama kayak kamu tadi, kayak nggak ada resemblance antara mereka di remaja sama versi dewasanya gitu. Betul. Mungkin sama sekali malah nggak ada vibe-nya ya. Gak ada vibe-nya. Mungkin buat sebagian penonton nggak masalah sih, tapi again kita kan suka rese ya. Kita suka rese gitu mengkritiknya gitu. Betul. Aku setuju sih. Makanya aku sampai mikir apa tadinya tuh sebenarnya aktris yang dipilih buat Miji sama Mira itu bukan Pak Boyong ya, aku pikir. Karena kalau misalkan mereka berangkat dari Pak Boyong, aku yakin masa sih casting directornya nggak mau nyari orang yang mirip sama Pak Boyong gitu kan. Kayaknya harusnya sebelum mereka nyari pemeran anak kecilnya, kan orang dewasanya dulu kan, mostly aku merasa kayak drama Korea tuh kayak gitu kan. Iya, baru menyesuaikan kan, dari situ baru kita tarik nih kayak siapa nih yang mirip sama dia gitu. Gak tahu kenapa akhirnya kayak gitu, apakah emang tadinya bukan Pak Boyong sama Jin Young yang jadi pemeran utamanya, tadinya mungkin adalah orang yang pasangan yang lain yang lebih mirip sebenarnya sama si karakter anaknya ini gitu. Betul, karena lihat yang jadi Hosu udah gedenya, kalau misalkan yang dikasih adalah Kim Woo Bin, mirip. You know what I mean? Like aku malah mikir this kind of like eyes, slanting eyes, and then sharp nose. Sedangkan Jin Young tuh kan ya mancung tapi nggak yang. Enggak, aku malah merasa ini tuh lebih mirip sama ini laki-laki itu yang di siapa cowok yang di Beyond Evil, Yoo Jin-gu. Kalau misalkan Yoo Jin-gu yang jadi Jin Young-nya, aku merasa tuh ada ya ke arah situnya tuh ada gitu.
mereka tuh punya tatapan yang sinis, yang kayak di karakter Hosu remaja tidak diciptakan untuk jadi cowok yang tampilannya bubbly idol kayak Jin Young, ngerti gak maksud aku? That is true. It has to be actor. Well, Jin Young is a very good actor. Tapi kan, he's a very good actor. Tapi secara look dan dia debut as an idol, that idol image tuh masih ada gitu di dia. Tapi kalau bener, aktor yang emang dari awal jadi aktor kayak Yo Jin-gu tuh kayak aku merasa kayak you don't have that idol image kan. Betul. Vibe-nya gak idol gitu. Setuju. Nah, aku pas ngeliat ini harusnya Yo Jin-gu bisa nih di sini gitu. Tapi aku pasti akan punya perasaan yang berbeda ketika nonton ini. Hosu tuh diperankan oleh Yo Jin-gu gitu misalnya. Nah, kalau setelah lihat Jin Young's portrayal kayak jadi nggak bisa, ya udah. Jadi gitu. beda. Tapi makanya pas lihat sementara kalau untuk pemeran ceweknya menurut aku dari karakter dari aktris ciliknya ke Park Bo Young tuh kayak terlalu out of nowhere. Ya gak sih? Betul, patah banget. Kayak Park Bo Young itu diciptakan sebagai orang yang dia diam aja tuh gracefully beautiful. Gitu. Attractive gitu, yang kayak there is a reason why people called her Nation Little Sister gitu misalnya kan, kayak karena dia punya vibe yang kayak kalau lo lihat dia lo akan sayang sama dia. Betul. Gitu, langsung lo akan tertarik gitu. Nah, aktris remajanya secara look tuh nggak yang ngasih vibe itu gitu. Aku membayangkan ketika dia dewasa tampilannya itu kayak Hoyeon, kayak Jong Hoyeon yang di Squid Game dengan bentuk mukanya tuh kayak lebih ke stern, lebih kaku gitu. Lebih kaku. Tapi kaku yang model gitu loh, kaku yang kayak you know kayak catwalk model. Betul. Gitu. Nah, aku ngeliat itu kayak there is coldness gitu. Iya, ada coldness. Sedangkan Pak Boy ya. Sebenarnya Park Bo Young dia tuh nggak punya, even as Mire yang depressed pun Park Bo Young tetap kayak dia nggak ada kesan dia adalah cewek nyebelin gitu atau cewek yang kayak dingin gitu. Tetap hangat ya, Park Bo Young has that warmth. Iya itu. Yang nggak ada di pas remajanya, bener-bener. Karena kalau misalkan kita lihat Miji remaja sama Mire remaja, aku juga tidak melihat Miji remaja itu punya sifat yang bubbly kayak Miji ketika dewasa, ngerti nggak? Frantiknya dia ketika dia kayak malu, ketika dia kesel atau ketika dia merasa kayak gelisah terhadap sesuatu, nggak beda. Park Bo Young's Miji, iya beda gitu. Iya, bisa dibela dengan kayak ya kan they went through shit, Mal, Ron, ya kan? Like, terus mereka kan remaja, pastilah mereka tuh punya kayak lebih coldness. Tapi kalau look wise gak mirip, susah. Kayak iya sih ya. Cuman mungkin pembelaan yang lebih tepat atau yang lebih bisa diterima adalah as long as they portray that character well, terus juga actingnya bagus. Aku kayak iya bener. Ini cuman permasalahan secara looknya aja nggak. Iya, jadi nggak ada kayak match gitu ya. Betul. Continuity in visuals. Coba kapan Hosu menurut kamu mencapai titik di mana dia harus oke, hari ini gue akan workout supaya badan gue ketika umur 30 tuh langsung yang kayak whoop, dada gue tuh bruk gitu. Tapi Jin Young himself pas jadi junior kan, when he was still called junior before enlistment tuh kayak emang gak se-whoop ini tau. Emang makanya aku kayak when did Park Jin Young become this big? Gitu loh. I think Park Jin Young become this big setelah dia Setelah dia iya sih. Kayak everyone sih. Nah itu every K-pop idol. Oh iya. Bahkan Chen pun ya. Walaupun Chen sekarang kayak every K-pop idol yang do a full service military. Jadi whoop. Kayak they do trainings every day kan. Tapi Baekhyun gak terlalu. Dia kan not full service ya. kan. He has this condition kan. True. Right. Yeah. Chen is considered skinny. Kenapa kita selalu EXO gitu. Gak tahu. Okay, kita balik ke Soul. Satu hal lagi yang aku pengen bahas soal Unwritten Soul adalah little details yang aku suka waktu Sejin kan ketika
Miji ke Seoul, Mire ke kampung. Aku lupa nama kampungnya apa. Dusun. Ketika pulang ke dusun. Ketika Mire pulang ke dusun, jadi Miji. Terus Sejin keeps mention her name wrong kan. Miyong, Mihu, Mi siapa pokoknya semuanya salah gitu. Terus pas akhirnya mereka ketemu berempat, dia sadar bahwa Mire. Enggak, dia si Sejin sadar kalau ternyata Sejin tahu dia punya saudara kembar. Terus dia mulai memanggil dia dengan nama Mire kan. Terus Mire pun enggak yang kayak kok lo tahu gue Mire, enggak yang begitu kan ekspresinya, kayak yang langsung aja gitu yang kayak dia tahu ya udah gitu. Nah, aku suka detail ketika Sejin memutuskan untuk tidak memanggil dia dengan nama Miji, walaupun Mire sebagai Miji berkali-kali bilang Miji Eo tuh, tapi dia nggak mau. Kayak aku pas di akhir kayak that's so sweet, karena Sejin tahu kayak enggak, lo bukan Miji. You are not a Miji ya. Kamu bukan Miji. Like when we know a Karen and we can tell when someone is not a Karen. You know what I mean? Kamu bukan Miji. Makanya makanya dia memutuskan untuk manggil orang ini dengan nama yang lain karena dia tahu enggak, lu bukan Miji. Makanya pasti kayak dia manggil Mireshi gitu kan. Abis itu dia manggil Mire terus kan, nggak pernah salah kan manggil nama itu. Because you are a Mire. Iya, kayak aku suka banget itu. Aku suka banget bagian itu. Berarti Sejin di sana bener-bener orang yang like in depth ya. Orangnya tuh sebenarnya dia atentif banget. Atentif, iya benar. Kayak tipe orang yang memang tipe orang privilege yang smart, you know what I mean? Yang smart, bener. Yang nggak merasa bahwa ya gue kaya, ya gue harta gue banyak, but that doesn't mean I need to kayak kayak nggak bekerja keras atau tidak mencoba sesuatu, atau mungkin kayak melihat segala hal itu hanya cuman sebatas. Again, yang membedakan dia sama Mire adalah kalau Mire melihat semuanya itu hanya transaksional, dia enggak gitu. Dia tuh melihat orang yang kayak kita tuh membangun relasi. Betul. Gitu. Kita tuh membangun human connection. Makanya pas Mire diajakin ke Seoul kan kayak dia ketemu sama teman-teman yang punya cafe, teman segala macam, kayak that's a proof kalau dia ini tuh nggak shallow gitu loh, orang kaya yang emang nggak cuman punya duit aja, tapi emang kayak buat dia human connection itu penting. Makanya ketika dia ngomongin soal kakeknya, dia emosional banget gitu, kayak kenapa sih kakek gue suka banget sama kursi ini gitu, kenapa sih, itu kan kayak sesuatu yang menurut aku karakter yang aku kayak secara desain karakternya fresh juga in a way. Terus karena emang ini bukan aku entah kenapa aku tidak melihat drakor ini sebagai sebuah cerita romance, dan aku bersyukur sepanjang 12 episode ini romance antara Miji sama Hosu itu bukan jadi sajian utamanya. Aku senang banget. Betul. Karena dari 100% itu mungkin kayak cuman 25 atau 15% doang yang romance gitu. Dan begitu pun dengan Sejin sama Mire gitu, kayak kita tahu ada sesuatu di situ, tapi kita nggak diajak untuk kayak dipaksakan bahwa they will end up together, atau mungkin kayak misalkan dari hubungan mereka di ladang strawberry pada akhirnya mereka akan punya love story atau storyline yang langsung jelas gitu. Aku suka ketika drama ini tuh nampilin yang Mire butuhkan adalah human connection. Dia dipertemukan dengan orang yang sangat menghargai human connection more than anything. Terus Mire itu belajar dari situ bahwa ketika gue punya banyak duit tuh masalah nggak selesai gitu. Buktinya adalah orang ini gitu kan. Dan terlebih Mire belajar dari orang yang ternyata selama ini tuh dia udah tahu, dia udah ngikutin kiprahnya dia segala macam gitu. Jadi kayak semacam role model juga lah secara buat Mire secara secara karir gitu ya. Secara passion dia di finance gitu. Terus dia ketika ketemu sama orang yang langsung, orang ini juga ternyata yang mengajarkan bahwa manusia tuh kayak gini loh, become a human tuh kayak gini loh. Betul, gitu. Dia benar-benar dihadirkan ke Mire tuh sebagai antidotnya Mire. Kan dia aku bisa bilang agak close minded lah ya si Mire tuh. Terus orangnya tuh lebih punya plan, apa-apa tuh harus tersusun. Sedangkan dengan adanya Sejin dan berujungnya
hubungan mereka di episode terakhir pun kayak lebih ke terbuka, lebih ke kayak it gives us rooms for nanti mereka bisa loh mungkin menikah, atau mereka mungkin udah sebagai partners aja yang deket, yang memang mengisi satu sama lain dengan perspektif yang sejalan gitu. Terus I love that openness, you know, in that relationship. Sedangkan Miji yang justru orangnya easy going, tapi terselesaikan. Oke, dia bersama Hosu at the end, walaupun belum nggak sampai nikah tuh kayak lebih clear aja ke depannya. Yeah, they will end up together. Tapi kayak yang si Mire sama Sejin, I love that. I mean like it's like the opposites of these sisters character. How the gimana si series ini kayak menutup kayak paralel relationship ini gitu, kayak yang satu lebih ini yang ini yang mereka butuhkan sebenarnya. Kalau selama ini kan ketidaktentuan adalah Miji gitu kan, it's my middle name. Tapi at least in pendidikan, keputusan dia untuk sekolah dan juga untuk berhubungan, it's certain. You know what I mean? Sedangkan Mire yang selama ini kayak more what is that? Well arranged, well planned. Okay, you need this more, what is that? Free willing, spontaneity. Yeah. Betul, that's it. That's the word. Yeah. The spontaneous from Sejin really completes Mire. Yes, Love, and I love both this parallel love. Again, ini salah satu, I love you the way you bring that up, that is not heavy romance, tapi yes, ada kisah cinta mereka berdua, and it's not heavy on one. Kayaknya aku merasa aku tidak akan enggak. Hikmahnya mungkin enggak, bukan itu. Aku menyimpulkan kayak mungkin alasan kenapa aku enggak selesai nonton Tangerine sampai keluar, ingusku sampai keluar. Kak. Mungkin alasan kenapa aku tidak selesai nonton Tangerine adalah karena that romance, you know what I mean? Kayak of course mungkin it's about marriage. Iya, itu tentang iya, tentu saja tentang itu. But that I think this is control your tongue. This is not the type of content yang aku sedang tunggu atau aku sedang ingin saksikan gitu. Fair. Yeah, there are times when we are into it, dan kalau menemukan yang bagus, okay, kita akan dig in gitu. Yeah, but there are times, and it's fair. We don't need romance stories for a binge gitu. Kayak ya banyak sih. Tapi kayak when it comes to kayak ini kan banyak nih sub theme-nya tuh kayak ada mental health juga ya, ada kayak corporate life, ada kayak dinamika keluarga yang gak selalu mulus gitu ya. In which like almost everyone can relate. Nah, justru these human traits yang menurut aku lebih menarik when the core of the story is about like pure human behavior. Iya, paham. Itu selalu kayak yang kayak ngedraw kita buat nonton gak sih? Karena emang kayaknya ada momen dimana kita sebagai penonton juga I think for me personally aku lebih leaning towards tayangan yang ngasih aku apa yang nggak pernah aku alamin in real life. Kayak bagaimana mereka menampilkan banyak type of human connection itu kayak interesting untuk dibahas, interesting untuk kita kayak menelisik kayak pantesan dia kayak gini soalnya orang tuanya tuh dulu gini kayak kayak aku kadang-kadang tipe yang human traits yang kita bisa gosipin sambil nongkrong gitu. Kayak aku kayak yang kayak gitu aku akan lebih masuk deh sama aku gitu. Not that Tangerine nggak punya itu, sebenarnya punya, tapi but the fact that they heavily into Kim So mereka romance. It's always funny, you know. Mereka romance itu kayaknya terlalu berat gitu, jadi kayak probably gitu ya. Kayaknya that's not what you need right now. Yeah, I don't think I need that. Dan ini adalah satu contoh tontonan yang aku masuk tanpa ekspektasi apapun dan terpuaskan. Again, mostly kan kayak gitu ya. That's the best way to actually watch anything. Dan senengnya juga karena ya aku ada teman yang suka nonton ini, terus dia sering banget update di WhatsApp story gitu, WhatsApp status.
Dan kadang-kadang aku suka lihat WhatsApp status dia. Jadi kayak ada adegan yang aku kenal gitu, kayak oh ini gue pernah lihat, ini gue pernah lihat. Tapi aku nggak bilang kayak aku heavily spoiled juga sama itu. Dan kamu pun juga nggak ngasih banyak cerita apapun ketika kamu pitch ini buat dibahas di Ngedrakor gitu. That's Kamu true. cuma bilang kayak ini bagus loh. Terus kamu tiba-tiba ngebahas Jinyong, kamu tiba-tiba This is my first time like nyari lagu God7 di karaoke gitu. Maksudnya kayak why gitu kan. Kayak apa yang bikin a sudden interest. Iya, apa yang bikin kamu tiba-tiba Ya karena suka kan sama Jinyong gitu. karena kan EXO gak ada Hilal ya. Ya kayak kita harus nyari kesibukan kita ke gak situ sih? nih gitu. Terus kayak Unwritten Soul tuh kayak ngasih ini Kalimal gitu. Aku to the point kayak nanti kalau BTS kan udah We Are Back nih. Apa BTS dulu apa aku jadi Armin? Nah, Gitu. yang satu hal lagi yang aku setelah nonton kan, ini aku baru kelar tadi malam banget ya. Ini kan kita rekaman hari Kamis tanggal 21 Agustus. Aku kelar nonton ini episode 12 itu di hari Kamis 21 Agustus jam 12.30 pagi. Pokoknya dini hari tadi nih aku baru selesai nontonnya kan. But then you wrote the review last night. No? Tadi hari ini. Oh, hari ini tadi ya itu pagi, ya itu tadi. Ya, Tapi itu oh, you know what? I loved it that you liked it. You know what I mean? Like iya. I can't wait to have this moment. I mean it's okay if you don't like it, but then it's just more mencak-mencak aja kalau kita punya I like it sesi so yang much. I like it so much kayak ini I like it so much sampai yang pas aku selesai nonton kan tadi aku bilang di awal kayak I kind of reminiscing my experience in Seoul. Kayak I've been visiting Seoul for like 4 kali I think in the past 10 years. Terus ada momen kan si Miji sama Hosu tour Seoul gitu kan yang pakai buku lama. yang pakai buku lama itu kan. Terus aku kayak aduh iya ya dulu pas zamannya masih suka banget K-pop, masih suka banget yang kayak K-pop core-nya masih kental gitu kan kayak masih 100% ya. Sekarang masih udah 99 kan. Go to Seoul gitu kayak let me just go to Seoul dan explore gitu kan. Terus pas nonton ini aku udah ada jarak sekitar 5 tahun lah ya dari my last visit my last visit to Seoul ke aku nonton Unwritten Soul ini gitu. Dan di antara 5 tahun itu sebenarnya aku udah nggak kayak excited banget dengan kota itu gitu. Karena aku merasa setelah 4 kali ke sana, aku merasa aku semakin diyakinkan bahwa Seoul yang kamu lihat di internet itu hanya bagus di internet. Ketika kamu datang ke sana, biasa aja sejujurnya. Aku sebenarnya itu sudah terjadi ketika pas pertama kali aku datang ke Seoul. Kayak pertama kali aku visit, aku kan nyari rekomendasi tempat kan ya kayak ini. Ketika aku datengin 10 tempat yang aku datengin, 9 diantaranya itu meh. Cuman satu yang bener-bener kayak okay, this is really good gitu. Dan it's so mainstream. Itu cuma Namsan Tower aja menurut aku. Sementara yang lain yang kayak this set of K-drama ini, Taman Ilalang di dekat stadion Piala Dunia ini gitu. I visit all of those terus kayak udah gitu, nggak ada vibe apa-apa. Tapi pas aku datang ke Namsan, persis kayak waktu Miji pertama kali ngelihat Hangang kayak wow. dengan adegan yang sama kayak ke sungai itu pernah sama. Ke Hanggang. Hanggang juga pernah. Bagus. Dingin aja. Kayak bagusnya mungkin pas kayak kita datang, oh di Jakarta nggak ada nih, atau mungkin kayak di Indonesia nggak ada nih yang kayak gini. Ya udah sebatas itu aja gitu. Ke Kawah Putih ya. Lebih bagus Kawah Putih kan? Sih menurut aku daripada Hanggang sebenarnya. Tapi kayak nggak terkenal sampai Seoul gitu Kawah Putih tuh. Iya karena emang nggak ada. Cuman Heart doang yang syuting di situ. Abis itu nggak ada lagi. Cuman adegan Acha Septriasan naik sepeda. Padahal jatuh gitu. Ya kan harusnya lebih banyak tuh film-film vampir Indonesia. Emang ada film vampir. Film vampir yang harus kesana. Ngomong-ngomong soal Seoul, aku pas nonton ini jadi kayak, aduh aku pengen ke Seoul lagi. Aku jadi pengen reminiscing all those like old passion of me. Aku sekarang pengen ke Seoul cuman untuk yang kayak, you know, just for the sake of it. Ngelihat orang-orang jalan-jalan, ngelihat sibuk-sibuk yang kayak katanya kalau kata Gyeonggu di Seoul tuh napas aja tuh bayar gitu. Aku cuma pengen ngelihat orang dengan
bernafas dan membayar itu. Iya benar. I mean I've always seen Seoul as like New York, you know what I mean? Like the busyness and everything. Like everything is famous. That's in New York. Well, Manhattan, right? Maksud kamu? Manhattan, ya. Yeah, Manhattan, New York kan. Kalau the other part of New York kan kayak ya udah hutan-hutan biasa aja gitu kayak. Yeah, that's what you see di A Quiet Place kan. The apa? Kayak Long Island gitu kan, kayak kalau Manhattan gitu, kan emang ya udah the yeah. busiest city kan. I mean kayak that's what I imagine. I mean, I've never been to Seoul. Seoul, to be very honest, secara kan dia emang kota yang ada di gunung ya. Jadi tekstur apa sih kayak terrainnya itu apa sih? Terrain apa sih kayak tekstur tanahnya itu tuh kan mendaki gitu kan. Kayak banyak yang menanjak gitu kan ya. Sebenarnya di Warung Buncit tuh juga gitu. Iya benar. Banyak tanjakan. Banyak banget tanjakan. Tanjakan dan belokan tuh Warung Buncit. Dan kan yang bikin Seoul terasa seperti kayak bagus gitu. Karena kan kita sering lihat di drama dan itu drama pengambilan gitu. gambar dan segala macam. To be fair, banyak banget adegan di Unwritten Soul ini yang diambil di spot-spot yang sebenarnya nggak terlalu cantik. Kayak waktu adegan terakhir, adegan bandara yang Sejin sama Mire ketemu. Mereka ngambil spot yang kayak di samping eskalator yang kayak nggak ada apa-apanya, orang nggak tahu itu Incheon juga mereka nggak tahu gitu. Maksudnya kayak itu di Halim juga kayaknya nggak tahu gitu maksudnya. Itu tuh bukan spot Incheon yang kayak this is Incheon gitu, dan aku merasa gitu. Terus kayak adegan yang mereka ngobrol di depan kantornya. Kantor bener-bener. Itu kan biasa aja itu. Tapi bukan bukan gitu. Untuk menjual Seoul in like when it comes to look kali ya. Ini the story of people who lives in Seoul. Betul itu lebih makanya problemnya ya. Iya itu justru itu yang membuat aku merasa kayak appealing. Karena banyak sekali kan drama Korea yang memang dibuat sebagai sebuah produk budaya untuk promosi Korea itu sendiri kan. Specific agenda. Iya, ada agenda. Jadi kayak ketika mereka mau nampilin misalkan Boys Over Flower gitu. Mereka mau nampilin Gemjandi sama Go Junpyo Kenchan, oke kita ke Namsan gitu. Karena mereka emang pengen ngelihat ini loh Namsan yang bagus banget itu. Itu yang tujuannya kan itu kan. Sementara kalau ini kan nggak ada agenda itu kan. Bahkan ketika mereka pulang kampung pun nggak kayak Samdalri kan. Kalau Samdalri emang ngejual semua apa yang ada di desa itu untuk dijadikan tempat wisata gitu. Sementara dusunnya Mijiyama Mire kan kayak ya udah Subang aja gitu kan, kayak mereka syuting di Subang pun ya udah percaya aja sebenarnya gitu kan. Kita cuma butuh set desa yang looknya seperti desa gitu, dan aku merasa kayak set rumahnya Miji sama Hosu itu that's not a real place di that specific desa. Aku merasa kayak that's a studio, that's a set yang dibuat untuk kayak cuman sebatas shot biar mereka bisa tetanggaan aja gitu kan maksud aku. Dan ya karena emang itu bukan agenda drama ini untuk ngejual Seoul as sebagai sebuah kota yang tourism. Karena kalau misalkan mereka melakukan itu nggak sesuai sama judulnya, jadinya nggak sesuai sama core dramanya. Karena core drama ini adalah Seoul yang menakutkan, yang membuat Mire itu stres banget, tapi tetap bisa membuat Miji kayak I still won't be there, not because Seoul tuh indah, tapi karena kayak kesempatannya, karena kayak the bustling city, kayak banyak orang yang mungkin bisa ngubah perspektif gue tentang hidup kan itu kan. Makanya ketika gue yang selama ini sembunyi ya kan nggak berani, akhirnya bisa keluar. Ini yang gue butuhkan gitu. Ini dunia yang gue cari. Right? It's like the another side of Seoul sebenarnya. Like it's the layered side of Seoul. Makanya justru kalau misalkan mereka nampilin Seoul yang dalam bayangan aku, atau semua yang internet katakan tentang Seoul, kayak aku merasa poinnya malah nggak dapet justru. Makanya ketika ada satu adegan Hosu sama Miji lagi jalan-jalan dan itu emang buat wisata, kayak itu pun cukup kayak ngasih lihat bahwa cepet banget. This part of Seoul adalah tempat turis, but the other part adalah manusia biasa yang memang ya kita sama-sama hidup, sama-sama struggle dalam kehidupan aja gitu. Betul. Tapi justru itu yang bikin aku pengen balik, bukan karena adegan wisatanya, tapi kayak aku pengen datang ke sana lagi, cuman kayak buat duduk di satu cafe random and just watch dan people. ngelihat orang-orang dengan kesibukannya sendiri, kayak seolah-olah aku punya waktu gitu ya. Iya kayak you are so brave saying that. Kayak wow, seolah aku gak sibuk gitu, seolah aku bisa melakukan kayak, tapi I really want to go back there. Kayak Unwritten Soul ini beneran
terlepas dari kayak mereka nggak ngasih lihat Seoul dalam sudut pandang yang turis ingin lihat, but strangely that what makes me want to go back that there. activates your old self. Iya kayak how craving gitu. for Seoul. Hikmahnya aku rasa dari drakor ini, I really want to go back there, like write Lihat another, hiruk pikuk. like write kan ini kan unwritten Soul kan, I do really want to like write my version of Soul tapi in my 30s. Kayak so different kalau pas di 20s kan kayak tadi aku bilang kayak semuanya aku pengen lihat kayak wah internet bilang kayak gini Everything aku is sana. exciting. Iya semuanya exciting tapi pas udah di sana kayak ya udah gitu kan, mungkin kayak I didn't really appreciate things pada saat itu dan Right. everything changed gitu kan. So aku pengen balik ke sana kayak Kamu belum disomasi. Kamu stop. I just really want to enjoy Seoul, like how Miji would experience Seoul karena you know kayak ketika kamu pertama kali ke Jakarta aja, yeah. gimana coba perasaan kamu? Kayak It was what do you think? confusing. I mean kayak aku sebagai orang yang tinggal di Lombok bahkan belum ke Jakarta aja masih ngeliat Margo City aja nih di Depok nih. Margo City tuh punya this iconic logo apa? Yeah. Maskot yang kayak obor api itu. Pas aku pertama kali lihat itu aja kayak wah, itu Margo City loh. Aku belum ke GI loh itu. Everything was overwhelming for me karena nothing that Subang has, you know, I mean like nothing that Jakarta has Subang does, and gak ada yang kayak bau-bau Subangnya, gak ada yang bisa ini familiar, ini rumah, gak ada. So, aku tuh I felt so lost, you know, like it was not really fun for the first few months, but then I start going to malls terus kayak wah semuanya kayak gede gitu kan, exciting. Itu ke Nora. Everything Oh my is really god. big tau. Everything really looks so big. semuanya Kayak kelihatan gini gue yang kecil apa Jakarta yang gede gitu kan. Bener-bener. Oh kita kayak we sound like orang desa yang reminiscing the old days. Dan sekarang kita udah berapa tahun di Jakarta, cut to this year. I think aku kayaknya di Jakarta 14 for me 14. Aku 2011 ke Jakarta. Oh aku 2013. I went here first. Wow. Kamu kuliah kan? Aku kerja. Ya bener. Oh oke. Kita beda 2 tahun kan? Oke. Oh kamu kerja dulu baru kuliah di Jakarta? Enggak dong. Aku kan kuliah di Depok. Right, kamu kan Margo City Right. Aku kid. kan Margo City kid. Iya Right. benar-benar. And you didn't really visit Jakarta pas kamu kuliah? Gak begitu sering? Sekali 2 kali. Itu pun juga enggak yang ngelihat Jakarta yang gimana-gimana banget gitu ya. Karena naik angkot kan zaman itu kan. Metro Mini ya. Kayak that's not a pleasant experience. That's not. Kayak you cannot even like enjoy Jakarta dari dalam Metro Mini menurut aku. Kayak, True. That's so weird. So weird. Why are we so reflective right now? I don't know. What is Tapi going on? anyway, this is our last recording session. A bit emotional, but then from the first recording me with ngedrakor ke sekarang, it's been 2.5 years. No, it's been 3 years. 3 years. We started 3 years ago 3 years. kan. 3 years. Season collab, season 5, collab, season 6. yeah. Yes, it's serious. Wow. Oh, It's been a long time. It's been a long journey. It's been mostly fun. Mostly fun. Okay. And unforgettable. Good though. Because come on, you are fun, also berarti ada dong yang gak of course fun. you feel like draggy sometimes to have been, you know, I have to watch this one really. Oh god, it's already there. Aduh, I'm so left behind. That is not fun ya. That part is not fun. Okay. But when we talk about it, it's fun. So yeah, the PR part, like what I think we've talked about this. Kayak it takes away the fun when it's like it becomes a work. In a way. Yeah. Ya kan? It doesn't always happen. But it's just kalau aku ketinggalan itu baru kerasa. Iya bener. Iya bener. Dan itu tapi while life has to keep going, you know what I Tapi mean? itu juga yang bikin aku pada akhirnya kayak I think we need to stop dan take another break sih, karena and it's okay I think, right, to be healthy. Iya seperti yang Miji bilang ke Miri kayak nggak usah jadi nggak usah apa itu istilahnya kata Miji apa? What is it? Wait. It's not Paksain. It's not brand wars. What is the term? Burn out. Kan Miji bilang kayak burn out kan sempat gitu kan kayak
this is me now kayak feeling burnt out, everything is moving too fast dan kayak I need to like aku capek guys. Jadi kita mutusin buat enggak kita sih, aku sih ya lebih tepatnya kayak aku memutuskan dengan secara sepihak untuk I'll be like yes let's go. Untuk yang kayak ya oke udahan yuk gitu kayak capek sih sebenarnya. Yeah. Is there possibility for us to come back? Yes, of course, possibility. Yes, it's always there. I think, right? If I'm good enough to convince Karon, but kalau aku sih nggak tahu ya. But let's take as much as we need to heal, ya kan? Iya sih kayaknya. Yeah, but you know what? All in all, it's I'm grateful. You know what I mean? For this opportunity, like, yeah, I mean, I get to talk about something that we love. Apalagi yang harus tidak disyukuri apa sih, harus menikmat apa yang kamu Allah dustakan. Ya kayak apa yang iya benar kayak kamu harusnya menyambungkan itu ke hikmah Unwritten Soul bukan ke no, it's like in real life ya. Ini kan kita udah ada di penghujung recording ya. Jadi iya sih mau ini penutup season 6 kan berarti kan. Iya betul. Kok tiba-tiba aku jadi ragu gitu. Iya. Dan sih? Iya sih, itu aja sih kayak nothing too specific kayak we just need to take a break dan hopefully kembali dengan mindset yang lebih bugar. Segar, bugar. Nanti berarti kan kalau kemarin kan hingar-bingar, bolder, judgier. Kalau besok segar, yang bugar. Yang penting bugar aja. Hingar-bingar gitu ya. Hingar-bingar. That's a very good. Yeah, that's a very good. Yeah, that rhymes. Nanti aku bikin t-shirt tuh saya segar, bugar, hingar-bingar. Warnanya kuning, tulisannya merah. Oh my god, I need to find my new favorite color. I don't like yellow anymore, so you don't. You can't do that to yellow. No, I don't. It's that's my identity somehow. Tapi kayak I need to change that. That's been with me like since too long. But anyway, thank you guys so much udah dengerin podcast Ngedrakor selama ini dan betah dengerin kita dari tadi nggak jelas nih ngalor gitu kayak gimana. Iya, apalagi I think our tongue now is like it's also tired ya. Yeah. So hopefully kita bisa ketemu lagi di tahun depan dengan judul drama Korea yang lebih bagus dengan cerita yang lebih menarik. Dan obrolan yang lebih bagus juga ya. Karena kan segar. Desember kan nanti ada Dokyung So Maji Changwook kan. Yeah. I mean that's exciting. Terus kemarin trailernya Tempest juga aku ngerasa kayak this looks promising gitu. Kayak aku juga looking forward to My Youth yang Song Joong Ki juga kayak ini juga kayaknya bakal oke juga. Terus of course ada Yumi nanti yang akan balik lagi kan 2026. Kamu sangat menantikan ini. Aku sangat menantikan ini. So I think ketika kita kembali di tahun depan mungkin hopefully bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bisa bahas-bahas drakor lagi. So until that time kita akan berpisah dulu. Oh, I'm so sad suddenly. Yeah, I am. Like it's emotional sih, bukan sad. It's emotional karena ada happy-nya. You want this break. Let's not lie right now. I'm not lying. Yeah, right? I mean like there is this happiness, so it's emotional karena we are grateful for your time. Semoga kita lagi ngomongin sama minum soju gitu kan kayak seruput. It's really a very bad moment to decide this. Yang ini keras banget. Asik ya. Bro, sampai ketemu lagi di episode Ngedrakor season yang lain. Hopefully ya guys, doakan semoga kita bisa kembali lagi. So thank you Miss Rizky. Thank you for so this much. Season. Thank you so much everyone. It's a virtual hugs for everybody and yes, buat semua teman-teman Ngedrakor dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan kami, sampai jumpa lagi dan annyeong. Annyeong.